dengan NIM 2406611011019. Saya dari LPTK Universitas Trunojoyo Madura. Video kampanye praktek baik ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Selamat menonton. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dalam teori perkembangan sosialnya. ZPD merujuk pada jarak antara tingkat perkembangan aktual anak, yakni kemampuan yang dimiliki anak untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial, yaitu kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu, oleh Vygotsky pada tahun 1978. Dalam konteks inilah, strategi pembelajaran scaffolding menjadi sangat penting. Scaffolding atau penyangga pembelajaran adalah bentuk dukungan sementara yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang berada dalam ZPD mereka. Konsep scaffolding pertama kali dikemukakan oleh Wood, Brunner, and Rose tahun 1976 yang menyatakan bahwa bantuan ini harus disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan siswa dan dikurangi secara bertahap ketika kemampuan siswa meningkat. Sebagai contoh praktiknya, penerapan konsep ZPD yang saya lakukan pada pembelajaran IPAS di kelas 3. Di sini, saya sebagai guru model berkeliling menghampiri peserta didik untuk memberikan bimbingan dan memastikan bahwa tiap anggota kelompok saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Aktivitas yang dilakukan dalam pemberian scaffolding yaitu yang pertama, guru menyampaikan materi, lalu guru membentuk kelompok, yang ketiga, guru memberikan tugas, yang keempat, guru melakukan bimbingan, dan yang kelima, guru melakukan evaluasi. Hasil yang dapat dicapai dalam penerapan pemberian scaffolding yaitu yang pertama, peserta didik mampu terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan menerima kelebihan serta kekurangan. Yang ketiga, peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan tugas, khususnya terkait soal cerita dalam menentukan lama suatu kegiatan. Penerapan scaffolding yang efektif dalam ZPD memerlukan kepekaan guru terhadap kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini penting terutama dalam konteks pendidikan dasar, di mana variasi tingkat perkembangan kognitif dan sosial siswa sangatlah besar. Oleh karena itu, guru perlu melakukan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui sejauh mana bantuan masih diperlukan dan kapan scaffolding dapat dikurangi. Menurut Van de Pol, Velman, dan Bushman tahun 2010. Penelitian juga menunjukkan bahwa scaffolding tidak hanya meningkatkan prestasi belajar siswa, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan motivasi intrinsik mereka dalam belajar. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dengan demikian, penerapan scaffolding dalam ZPD bukan hanya strategi pengajaran yang efektif, tetapi juga merupakan bagian dari praktik pendidikan yang menghargai potensi dan perkembangan setiap anak, serta membangun mereka menjadi pembelajar yang mandiri. Itulah video kampanye praktek baik yang saya lakukan di UPTD SDN Kamal 2. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.